Perkenalkan, nama saya Rudy Rinaldi. Saya mahasiswa Universitas Teknologi Digital Bandung. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi terkait tugas evaluasi tengah semester pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang dibimbing oleh dosennya Bapak Budi Jatmiko. Mohon izin untuk mempresentasikan terkait Marifatul Ihsan. Baik, kita mulai. Ke materi awal. Materi Marifatul Ihsan merupakan materi Marifatul Ihsan itu adalah potensi manusia, ya, bisa disebut potensi manusia pada bumi ini gitu. Marifatullah adalah sebagai landasan ketakwaan umat. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, semakin bertambah pengetahuan seorang hamba tentang Allah Azza wa Jalla, maka semakin bertambah pula rasa takut dan pengagungan hamba tersebut kepadanya. Jadi Marifatullah itu pada dasarnya sebagai landasan ketakwaan umat Islam, ya. Marifatullah secara bahasa berarti mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencintainya. Mencintainya ialah mengenal gitu, merupakan tuntutan dan kewajiban utama dalam memeluk agama Islam. Jadi di sini menunjukkan bahwa Marifatullah mengenal Allah dan mencintainya, dan itu tuntutan kewajiban bagi agama Islam. Marifatullah melalui Al-Quran tersebut, kata Marifatullah asal katanya adalah arafa yarifu. Arafa yarifu yang artinya mengenal. Jadi kata Marifatullah asal katanya berasal dari kata arafa yarifu melalui Al-Quran. Marifatullah hanya bisa dilakukan dengan menggabungkan panca indera, akal dan hati. Jika tidak, maka bisa terjadi menuju kesesatan. Apa sebabnya? Karena kafir Quraisy tidak mengimani Isra dan Mirajnya Rasulullah SAW. Upaya cara kita mengenal Allah beserta ilmunya adalah mempelajari kejadian di alam. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, dan bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Quran Surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Nah, jadi di sini berarti menganut pada Quran Surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Terjadi tanda kebesaran Allah di darat dan di laut. Kita sebagai makhluk ciptaan Allah tentu sudah tahu dengan kebesarannya, dengan segala yang terjadi di muka bumi ini. Misalkan yang terjadi di darat seperti sekarang bencana, banjir, musibah, dan lain-lain, itu adalah kebesaran Allah atas kehendak Allah. Dan juga di laut apapun yang terjadi di laut itu semua sudah kehendak Allah. Itu adalah bukti bahwa kebesarannya Allah. Dalam kaitan ini, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata,
semakin bertambah pengetahuan seorang hamba tentang Allah Azza wa Jalla. Ma'rifatullah merupakan puncak kesadaran yang menentukan perjalanan hidup seorang. Jadi, dalam perjalanan hidup ini, ma'rifatullah itu merupakan puncak kesadaran bagi diri sendiri dalam perjalanan hidup ini. Seorang hamba menuju Tuhannya. Dengan ma'rifatullah, seorang hamba dapat mengetahui tujuan hidup yang sesungguhnya. Ma'rifatullah juga adalah asas perjalanan ruhiyah manusia secara keseluruhan. Bagi orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan merasakan hidupnya dilapangkan, ditenangkan, dan dia hidup dalam rentangan panjang antara sabar dan syukur. Puncak ilmu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenal Allah, maka dia akan semakin dekat kepadanya. Kemudian, menuntut ilmu apabila diantaranya semakin mengenal dan semakin dekat kepada Allah, sehingga sekolah tinggi pun punya segudang gelar prestasi, punya harta melimpah, dan mempunyai jabatan yang tinggi, seharusnya dijadikan oleh seorang hamba sebagai sarana yang membuatnya semakin dekat kepadanya, semakin kenal dan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'rifatullah adalah nikmat yang sangat besar. Mengenal Allah akan membuahkan akhlak yang mulia. Dengan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan merasa ditatap, didengar, dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga langkah dan gerak kita terarah pada jalan yang dikehendakinya. Inilah kenikmatan hidup yang sebenarnya. Dengan ma'rifatullah, hidup menjadi tenang dan terarah. Itulah bukti kebesaran Allah, Maha Suci Allah. Baik, demikian paparan presentase dari saya terkait Ma'rifatullah Insan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, apabila ada yang kurang. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman kita semua. Baik, akhir kata saya ucapkan alhamdulillah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.